Air yang pahit. Ada seorang pak tua bijak didatangi seorang pemuda yang sedang menghadapi masalah. Tanpa membuang waktu, pemuda itu langsung menceritakan semua masalahnya. Pak tua bijak hanya mendengar dengan seksama, lalu ia mengambil segenggam serbuk pahit dan meminta anak muda itu mengambil segelas air. Ditaburkanlah serbuk pahit itu ke dalam gelas dan diaduk perlahan. "Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya," ujar Pak Tua. "Pahit sekali," jawab pemuda itu. Pak Tua itu tersenyum, mengajak pemuda itu untuk berjalan ke tepi danau di belakang rumahnya. Mereka berjalan berdampingan dan akhirnya sampailah mereka berdua ke tepi danau yang tenang itu. Sesampai di sana, Pak Tua itu kembali menaburkan serbuk pahit ke danau itu dan dengan sepotong kayu ia mengaduknya. "Coba ambil air dari danau itu dan minumlah." Saat si pemuda mereguk air itu, Pak Tua bertanya lagi, "Bagaimana rasanya?" "Segar," sahut si pemuda. "Apakah kamu merasakan pahit di dalam air itu?" tanya Pak Tua itu. "Tidak," sahut pemuda itu. Pak Tua itu tertawa sambil berkata, "Anak muda, dengarkan baik-baik. Pahitnya kehidupan sama seperti segenggam serbuk pahit ini, tak lebih tak kurang. Jumlah dan rasa pahitnya pun sama dan memang akan tetap sama. Tapi ingat, kepahitan yang kita rasakan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Jadi saat kita merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu yang kita dapat lakukan, luaskan dan perbesar kapasitas hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hati kita adalah wadah itu. Jangan jadikan hati kita seperti gelas, tapi buatlah hati kita seperti danau yang besar dan mampu menampung setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kedamaian." 5 menit lagi. Ada seorang nenek yang duduk di dekat seorang pria. Mereka sedang mengamati anak dan cucunya bermain di taman kota. "Lihatlah, gadis kecil yang berbaju kuning itu cucuku," kata sang nenek sambil menunjuk ke arah gadis kecil yang sedang bermain ayunan. "Wah, cantik sekali cucu Anda," jawab pria itu. "Anda lihat anak laki-laki yang sedang bermain pasir mengenakan jaket berwarna coklat. Dia anakku," ujar pria itu. Sambil memandangi jam tangannya, pria itu memanggil anaknya dan menyuruhnya untuk segera pulang. "Ayah, beri aku waktu 5 menit lagi ya. Aku belum puas bermain," kata anaknya dengan wajah memelas. "Baiklah, 5 menit lagi," jawabnya. Sang anak kembali bermain pasir dengan riangnya. 5 menit kemudian, pria itu berdiri dan memanggil anaknya kembali. "Nak, ayo pulang, sudah 5 menit berlalu." Lagi-lagi anaknya memohon, "Ayah, 5 menit lagi ya, kan hanya 5 menit saja. Boleh ya ayah?" Pria itu hanya mengangguk menyetujui permintaan anaknya. "Wah, Anda ternyata seorang ayah yang sabar ya," kata nenek itu. Pria itu pun tersenyum kecil lalu menjawab, "Anak sulungku terbunuh oleh sopir yang ugal-ugalan saat sedang bermain di taman. Aku tidak pernah mempunyai waktu yang cukup untuk menemaninya bermain. Untuk sekarang ini, aku akan memberikan seluruh waktuku yang ada untuk anakku meskipun hanya 5 menit lagi. Aku tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Mungkin bagi anakku, dia mendapat bonus waktu 5 menit untuk bermain pasir, bermain ayunan dan bermain yang lainnya. Padahal sesungguhnya akulah yang mendapat waktu tambahan untuk bisa terus melihatnya bermain, menikmati kebersamaan dan melihat canda tawanya. Hidup ini bukanlah suatu perlombaan. Hidup adalah tentang membuat skala prioritas. Prioritas apa yang kita miliki saat ini,
Berikanlah pada seseorang yang kita kasihi 5 menit saja dari waktu yang kita miliki dan kita pasti tidak akan menyesal selamanya. Cintai semua nyawa. Apakah kamu merasa lebih baik hari ini? Tanya Van. Ia tahu istrinya menderita TBC dan tidak mudah untuk disembuhkan, tetapi dia menjaganya dengan lembut dan sepenuh hati. Terima kasih atas perhatianmu, istrinya berkata terengah-engah dengan mimik sangat kesakitan. Van meminta dokter terbaik di Cingku, Chen Sihing, untuk mengobati istrinya. Dokter Chen memeriksa istrinya dengan hati-hati dan menyuruh Van untuk menunggu. Ada satu cara untuk mengobatinya, karena dia cukup parah, kata dokter tersebut. Ambil 100 kepala burung pipit, dan buat mereka menjadi obat sesuai resep ini. Kemudian pada hari ketiga dan ketujuh makan otak burung pipit tersebut. Itu adalah caranya. Ini merupakan rahasia turun-temurun dari nenek moyangku, dan tidak pernah gagal. Tetapi ingat, kamu harus mempunyai 100 burung pipit. Kamu bahkan tidak boleh kekurangan satu pun. Van ingin sekali menolong istrinya, sehingga dia langsung pergi membeli 100 burung pipit. Burung-burung itu berdesakan dalam satu sangkar yang besar. Mereka menciap-ciap dan berlompatan sangat memilukan, sebab tempatnya terlalu sempit bagi mereka untuk menikmati diri mereka sendiri. Bahkan mungkin mereka tahu kalau mereka akan dibunuh. Apa yang kau lakukan pada burung-burung tersebut? Tanya Nyonya Van. Ini adalah resep spesial Dr. Chen. Kita akan membuat mereka menjadi obat dan kamu akan segera sembuh. Suaminya dengan gembira menjawab. Tidak, jangan lakukan itu. Nyonya Van duduk di atas ranjangnya. Kamu tidak boleh mengambil 100 nyawa untuk menyelamatkan satu nyawa saya. Saya lebih baik mati daripada membiarkan kamu membunuh semua burung pipit itu untukku. Van tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Jika kamu benar-benar mencintai saya, istrinya melanjutkan, lakukan sesuai permintaan saya. Buka sangkarnya dan lepaskan semua burung pipit itu pergi. Lalu jika saya mati, maka saya akan meninggal dengan tentram. Apa yang dapat Van lakukan? Van mengambil sangkar itu dan dia bawa ke hutan, kemudian dia membebaskan semua burung pipit itu. Mereka terbang ke dalam semak-semak dan pohon-pohon dan bernyanyi serta berciap-ciap. Mereka terlihat dan bersuara seperti amat senang karena bebas. Dalam beberapa hari, Nyonya Van dapat bangun dari ranjang lagi. Walaupun dia tidak minum obat apapun, teman-teman dan saudara-saudaranya berdatangan untuk menyelamatinya karena kesembuhannya yang cepat dan relatif singkat dari penyakit yang mengerikan itu. Semuanya sangat senang. Tahun berikutnya, keluarga Van mendapat bayi laki-laki. Dia amat sehat dan lucu. Tetapi yang lucu adalah di setiap lengannya terdapat sebuah tanda lahir berbentuk seperti burung pipit. Cincin ajaib. Seorang bapak tua yang memiliki 3 orang putra, sedang bingung. Ia merasa memiliki sebuah cincin yang dianggapnya bertuah karena sejak digunakan selalu membawa keberuntungan dan kesuksesan bagi dirinya. Cincin itu rencananya ingin diwariskan kepada salah satu anaknya. Tapi dia khawatir anak yang lain akan merasa iri. Sebagai solusi, ia pergi ke tukang cincin dan membuat 2 cincin yang sama seperti cincin ajaib miliknya. Keesokan harinya, ia memanggil ketiga puteranya, lalu berkata, "Anak-anakku, cincin ini sama baiknya. Siapa yang memakainya, maka dia akan beruntung." Tak lama berselang, sang bapak tua itu meninggal dunia. Seiring berjalannya waktu, ketiga putranya tahu bahwa hanya 1 cincin yang asli.
Mereka lalu pergi ke seorang hakim yang bijaksana untuk mencari tahu mana cincin yang asli dan meminta jalan keluar dan pembuktian. Setelah merenung dan berpikir, hakim bijaksana itu berkata, "Aku tidak dapat menolong kalian, tapi aku tahu sebuah cara untuk memastikan cincin yang asli. Pakailah cincin kalian masing-masing. Kalian yang harus membuktikan bahwa cincin kalian asli, yaitu dengan bertindak dan bekerja dengan baik sehingga kalian menjadi orang yang beruntung." Ketiganya bertekad untuk membuktikan cincin mereka yang asli dan bertuah. Mereka berusaha membuktikan pada diri sendiri bahwa keberhasilan dan keberuntungan mereka adalah karena cincin ajaib asli pemberian bapak mereka. Setelah beberapa tahun berlalu, sukses demi sukses mereka raih bersama. Akhirnya mereka pun sadar dan mengerti bahwa bukan cincin yang membuat mereka sukses, melainkan karena mereka sendiri. Bukan sesuatu di luar diri Anda yang membuat Anda sukses atau beruntung. Bukan cincin Anda, busana Anda, atau apapun yang Anda kenakan. Tetapi yang menentukan keberhasilan adalah keuletan, doa, bersyukur, dan usaha diri Anda sendiri.